Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Rob, pemilik semesta alam, Rabbul Alamin. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, seakan-akan melihat Allah dan didampingi Allah dan diberi taufik kepada Allah menuju kebaikan. Dan kita bersyukur senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video yang sebelumnya dan yang ini saya memang sangat adaptif ya. Dan salam untuk eh, keluarga besar UII dan negara tercinta Kesatuan Republik Indonesia dan tiang-tiangnya, orang-orang yang berdiri untuk diri dan memberi ke sesama anak bangsa. Ya, soalnya memang Islam menganjurkan bahwa kita harus adaptasi dengan situasi, kondisi, ya seperti kalian ada kepentingan sholat Jumat, itu hujan deras, itu boleh nggak sholat Jumat, ya. Terus eh sholat kalau ada anak kecil menangis, begitu perhatiannya ajaran Islam terhadap anak kecil ya, itu boleh dipercepat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang saya kenal di UII yang kebetulan banyak yang ada yang fakultas eksak, ada yang seni kayak manajemen, arsitektur, terus eh, MIPA, menurut saya MIPA juga seni, ya fisika, kimia gitu, seni dan eksak ini sama kayak manajemen seni dan eksak, 50-50 dikalibrasikan, diintegrasikan. Iya, saya ingin membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya itu pada sinergi dari zaman kekhalifahan Khalifah Rasyidin, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu asbabnya itu adalah eh, Quran surat Ali Imran ayat 3, di mana dan berpegang teguhlah kalian kepada tali-tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai walaupun ada perbedaan. Dan dalam suatu hadis diriwayatkan perbedaan dalam umat kita adalah rahmat, dan dalam Quran diriwayatkan perbedaan adalah keniscayaan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya bukan mengkotak-kotakkan seperti poser-poser. Ya, saya bilang poser karena saya sangat menganggap mereka saudara yang arogansi. Kalau dalam kamus Oxford, arogansi itu sombong ya, tapi lebih kayak eh dalam bahasa game Maya, kita nih sering main game, ofensif, greedy gitu. Iya, mereka eh, menyerang, menyeringai taringnya kepada saudara-saudaranya. Harusnya mereka mencari dalil-dalil persamaan seperti dulu Imam Ja'far As-Shadiq mendidik Imam Hanafi, Imam Maliki yang menjadi mazhab yang dipegang banyak oleh umat Islam seperti mazhab Hanafi di Maroko. Terus eh, ketika dulu juga Imam Syafi'i itu hampir menjadi muridnya Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Itu bertanya kepada Ja'far As-Shadiq, "Ah, Abah, gitu, Pak, saya boleh eh, berguru dengan Anda. Kamu tidur, lihatlah apakah ada bintang-bintang." Ternyata belum rezeki, tidak ada bintang-bintang, tidur. Seperti lagu Happy Holiday. Bila nanti kau kembali, kan ku petik bintang-bintang. Nyanyi dulu kan. Karena Allah Al-Jamal dalam suatu hadis diriwayatkan,
Allah itu mencintai yang indah-indah, maka rapikan kamar kalian. Nah, seperti itu kodenya, rapikanlah. Ya, berarti kita harus merawat, merapikan segala entiti yang ada di karunia di bumi ini. Udah gitu juga, maaf ya, ini bener-bener sigma ya, saling nyambung ini. Karena saya memang basicnya udah terbiasa main-main melodi gitar sama di menuntut ilmu kan di ekonomi. Ya, habis itu ya Sayyidina Utsman ada fitnah terhadap saudara kita yang Syiah. Syiah itu dalam Al-Bainah, kalau di King Saud pun mengakui bahwa beruntunglah orang-orang yang mengikuti Ali yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya di surat Al-Bainah. Silahkan cek ke TKP. Nah, itu Syiah mengenal sahabat Khulafaur Rasyidin tiga sebelum Ali itu seperti anak kandung. Abu Bakar, pelopor Sufi, pionir Sufi, sedang bergoyang matahari, yang give and give. Mengapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar engkau begitu menghayati bergoyang matahari? Karena aku sudah memberi hartaku untuk Rasul, memberi eh, lahiriahku, tubuhku untuk berjihad untuk Rasul. Aku bersedekah, anjuran Rasul, aku berikan semuanya, tersisa satu rumah. Dan aku menghadiahkan, menghaturkan anakku untuk dinikahkan Rasul. Umar, doa yang terkenal, Allahumma arinal haqqo haqqo, warzuqna batila batila, warzuqna ijtinaba. Ya Allah, bedakanlah yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ah, dan Umar yang membangun Al-Quds, masjid yang kita kenal sekarang di Al-Quds, itu bangunan Sayyidina Umar. Ya, Nabi Muhammad memang gelar maksum, beliau nggak bisa disalahkan. Ya, beliau tidak memancing sengketa yang ada. Tapi Sayyidina Umar, ini saya fair karena emang ahlul bait, para ahlul bait muhibbin, bahkan yang ada di Pulau Jawa, Sumatera atau Indonesia ini, rabitah-rabitah yang peduli dengan keturunan Rasul itu benar-benar tahu bahwa eh, yang namanya Umar itu terkenal. Beliau dipanggil pemimpin yang adil di Yerusalem. Silakan cek ke TKP. Karena begini, gelarnya itu Umar itu adalah sang penghimpun. Utsman mewakafkan sumurnya gratis sampai sekarang masih ada. Dan tanah wakafnya pun terkenal sekarang di share turun temurun ya, amal jariah yang mengalir terus ya. Ali ketika Abu Bakar bilang, Ali engkau terlalu muda walaupun engkau dilebihkan oleh Rasul dalam kapasitasmu, maka setelah memandikan Rasul meninggal, berbaiatlah kepadaku. Ali berbaiat. Ali menjadi wazir di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman Utsman tetap menjadi wazir. Dan pada pemerintahannya ketika terbunuhnya Utsman, karena pemimpin-pemimpin yang memiliki power, legitimasi atau legasi, bahkan uh, give privilege dari uh, kerajaan yang menggigit keturunannya, itu sangat peduli dengan kaum yang lemah. Sayyidina Utsman itu jihadnya tangguh di perang Uhud, tapi dalam sifat-sifatnya terkenal lembut dan sangat uh, baperan lah kalau bahasa sekarang. Itu beliau ketika rumahnya dikepung dijaga oleh Sayyidina Ali, Hasan, Hussein, penghulu pemuda pemudi surga. Dan ketika Utsman terbunuh, maka benar-benar ingin mencari keadilan atas pembunuhan itu, maka terjadilah perang yang sangat tidak diinginkan. Dan akhirnya pedangnya itu ketemu, pedang bergerigi yang menebas Utsman, dan pembunuhnya juga ketemu. Saya merahasiakan karena tidak ada mau perpecahan. Cuman banyak orang yang sudah ingin
mengenal orang-orang yang 10 orang yang pasti masuk surga, Utsman, Abu Bakar, Umar, Ali, itu udah tahu siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan dalam Islam itu, Islam yang rahmatan lil alamin, itu diriwayatkan dalam Quran, eh, difirmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah berfirman, eh, dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Rasulullah, untuk menjadi rahmat bagi semesta dan alam. Maka bagi para muhibbin, pecinta Rasulullah, Habibi ya Rasulullah, Habibullah, orang yang dicintai Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari dulu kita kenal ajaran itu banyak banget ya yang suka dengan etika dan perilaku kasih sayang. Yang mungkin kalau cuma temen nongkrong biasa atau asik-asikan biasa ya, suka spam-spam, iseng-iseng bahasa slang word atau bahasa iseng yang jahil, itu ya kita sama-sama tahu. Jangan mudah baperan. Tapi kalau balik diajak kerja, diajak sharing, itu mereka peduli banget. Dan dalam eh, riwayat hadis, tidak sempurna iman engkau sampai engkau mencintai saudaramu sendiri. Saudara inti keluarga, nuclear family, family yang jamaah. Habis itu saudara dalam kemanusiaan. Seperti kata Sayyidina Ali, jika bukan saudara dalam agama, maka saudara dalam kemanusiaan. Korkmayın. Bundan böyle canımız bir, malımız bir, kaderimiz birdir. İnancınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz. Baik, Bapak Ibu, pemuda-pemuda sholat Jumat dan pemudi. Mengapa pemudi? Karena wanita boleh sholat Jumat asal tidak berdekatan dengan laki dan ada pembatasnya. Nah, di akhir kata ini yang dinanti-nanti oleh ajaran Islam, oleh risalah baginda Nabi Muhammad SAW adalah ittaqullah. Ittaqullah hatta tuqatih, bertakwalah kepada Allah, dan semoga kita dirahmati Allah dan diberi taufik, juga perlindungan kesehatan, dan keluarga kita dijauhkan dari hal-hal yang mudarat. Sekian ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.